أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wa nahwatillah rahimakumullah, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Kembali kita dalam keadaan sehat, berada di pertengahan di bulan Sya'ban. Bentar lagi kita akan masuki Ramadan. Masing-masing bersyukur kepada Allah dalam keadaan terbaik. Masing-masing bersyukur kepada Allah sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Dan seorang muslim menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan, penuh kesenangan, dan penuh kecintaan. Disebutkan di dalam Al-Quran, Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka penyebutan Ramadan di dalam Al-Quran adalah salah satu ataukah bahkan satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Bulan yang lainnya, 11 bulan yang lainnya tidak ada penyebutan secara khusus. Yang kedua, tentunya kita berada di bulan Sya'ban, masing-masing punya kewajiban untuk mengingatkan istri, mengingatkan anak perempuan, mengingatkan saudari kita yang perempuan, ataukah yang sudah punya cucu, agar mengingatkan mereka sekiranya punya hutang puasa untuk segera nyarutang ataukah qadha puasa. Bagaimana yang disebutkan di dalam hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau hampir-hampir saja tidak bisa mengqadha puasa kecuali di bulan Sya'ban. Karena Rasulullah SAW beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah perlu kita ingatkan, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dahulu kami pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kubur. Menunjukkan ziarah kubur pada dasarnya adalah pada awal dahulu tidak boleh. Kemudian Rasul memberikan petunjuk diperbolehkannya ziarah kubur. Dan ziarah kubur kapan saja. Boleh di pagi hari, sore, malam, siang. Bulannya bebas. Yang tidak dibenarkan adalah seseorang yang punya keyakinan ziarah kubur harus dilaksanakan kapan? Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Jika sebagian orang memberikan pernyataan kalau tidak puasa, kalau tidak ziarah kubur di bulan Sya'ban, railok. Ora itu tidak, elok itu apik. Ora elok, ora apik. Amali atau sejenisnya. Maka ziarah kubur boleh. Tatkala kita ziarah kubur, maka Rasulullah SAW menyebutkan fa'innaha tudzakirukumul maut. Yang namanya ziarah kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Tapi belakangan muncul orang-orang yang karena ketidaktahuannya terhadap ilmu agama, sehingga mereka ziarah kubur mengingat kehidupan. Di antara bentuknya adalah selfie. Kuburan selfie, mengingat kehidupan. Di antara bentuk mengingat kehidupan adalah membawa makanan, membawa jajanan, membawa minuman, apa yang menjadi kesukaan almarhum ataukah almarhumah tatkala mereka hidup. Baik senangane lemper, ziarah kuburnya bawa lemper. Baik senangannya teh pahit, ziarah kubur maka bawa teh pahit. Tentunya yang butuh lemper, yang butuh
teh pahit, kopi pahit itu yang masih sugeng, yang masih hidup. Yang sudah sumare, yang sudah berbaring di kuburan, maka mereka tidak membutuhkan yang namanya makanan ataukah minuman. Terkait juga dengan bulan Sya'ban, terkait pula juga dengan bulan Sya'ban, yaitu larangan untuk puasa sehari ataukah menjelang 2 hari sebelum Ramadan. Dilarang seseorang puasa sehari ataukah 2 hari menjelang Ramadan. Terkait juga dengan bulan Sya'ban, nanti di akhir bulan Mas, akhir bulan Sya'ban. Nggak tahu kalau di Bantul, kalau di Jalan Kaliurang itu rame, Jalan Magelang rame, daerah Seturan itu rame. Kapan? Sehari menjelang Ramadan. Karena dianggap itu adalah makan siang terakhir. Ada jajan, ada jajan. Maka la darara wa la dirar. Tidak boleh seseorang mengganggu saudaranya ataukah menyakiti saudaranya. Membuat jalanan macet, maka tidak dibenarkan. Ada sebagian juga yang menganggap bahwasanya salah satu di antara kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim sebelum puasa adalah padusan. Maka padusan tentunya sesuatu hal yang baru di dalam Islam. Tapi seorang muslim hendaknya menjaga kesucian dan menjaga kebersihan. Tanpa hadirnya Ramadan pun tetap menjaga kebersihan dan menjaga kesucian. Apalagi terkait dengan bersihnya badan. Wafillah rahimakumullah, kita lanjutkan. Pada bacaan yang lewat telah kita tafsirkan pada firman Allah, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Pada bacaan yang lewat telah kita sampaikan yang dimaksud dengan din memiliki arti dua. Yang pertama adalah din memiliki arti agama, bagaimana firman Allah, inna dina indallahil Islam. Din juga memiliki agama, memiliki arti agama sebagaimana firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain agama Islam sebagai pegangan hidupnya, maka Allah tidak bakalan menerimanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di hari kiamat nanti tergolong orang-orang yang merugi. Din juga memiliki arti yaitu hari kiamat. Maka Allah menyebutkan wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah engkau apa itukah yaumuddin? Allah firmankan, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'ah. Hari di mana hari tersebut seseorang ataukah jiwa tidak memiliki sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingat suatu saat harta tidak bermanfaat, anak juga tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Baik, kita pada firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau ya Allah kami ini menyembah, wa iyyaka dan kepada engkau pula ya Allah kami ini meminta pertolongan. Maka yang dimaksud ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah awil batinah. Yang namanya ibadah merupakan suatu kata nama yang mencakup di dalamnya semua hal yang Allah cinta dan ridha dengannya. Suatu kata nama yang mencakup semua perkataan ataukah perbuatan yang Allah cinta dan ridha dengannya.
ismun jami'un likulli mahibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'al. Adz-dzahirati awil batinah, yang nampak ataukah yang tidak nampak. Maka disinilah pentingnya seseorang beribadah kepada Allah. Dan cakupan ibadah tentunya luas. Karena ada sebagian orang menganggap yang namanya ibadah, sholat, zakat, haji, umroh, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Padahal cakupan ibadah luas. Segala sesuatu yang mencakup semua hal yang Allah cinta dan ridho dengannya. Orang tua membantu anaknya, suami membantu istri, istri meringankan apa yang menjadi kebutuhan suami. Jika dilakukan dalam rangka beribadah, maka di situ ada nilai ibadah. Dan ibadah tentunya bisa berupa nazar. Nah, nazar. Orang yang punya keinginan untuk melakukan suatu perbuatan jika apa yang menjadi harapannya terpenuhi. Itu adalah nazar. Maka disebutkan di dalam hadis bahwasanya nazar itu tidak muncul kecuali dari orang yang pelit. Maka jangan sampai kita ini mau melakukan ketaatan dengan sebab nazar. Al-khauf, seseorang di antara bentuk ibadah adalah khauf, takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bagian daripada ibadah. Maka seseorang tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Seseorang tidak boleh takut kecuali pada Allah. Takutnya seseorang dengan api menjauh. Takutnya seseorang dengan macan lari. Takutnya seseorang dengan banjir, maka dia pun menghindar ke tempat yang tinggi ataukah lari. Tapi takutnya seorang hamba kepada Allah justru mendekat. Ya betul. Maka dikatakan fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Maka ajaib. Seorang hamba itu takut kepada Allah justru mendekat. Mendekat. Di antara bentuk ibadah adalah berharap, roja. Ya. Kekhusyuan. Kekhusyuan yang di dalamnya seseorang rasa takut. Di masjid-masjid nih loh. Tapi tidak apa-apa, fastabiqul khairat. Asal diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada nilai ibadah. Tatkala kita berbicara ibadah, maka termasuk adalah doa. Berdoa. Berdoa itu ditujukan seorang muslim kepada Allah. Seorang muslim berdoa ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Maka disebut di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, sekiranya ada hambaku yang bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib. Kabarkan kepada hamba tersebut bahwasanya aku sangat dekat dengan hamba. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan memberikan apa yang diminta oleh hamba kapan? Jika dia meminta kepadaku. Wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka disinilah pentingnya seseorang itu berdoa. Di antara bentuk ibadah adalah menyembelih. Menyembelih. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah Anda untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Menunjukkan kurban itu tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ada sebagian orang mau melakukan, mau punya hajat tertentu, mau panen,
kemudian dia harus buat selamatan, mau ngobong boto sembelih wedhus karena yang dibakar banyak, mau dirikan rumah sembelih pitik mani, mau panen, jabatan, banyak hal yang kadang dilakukan. Maka sebagian orang pun kadang muncul syubhat. Apa yang menjadi kesalahan kita? Kita mau panen nyembelih ayam, kok nggak boleh? Apa yang menjadi masalah? Kiranya kita mau melaut, kok harus nyembelih kambing? Apa yang menjadi salah kita? Coba saja diperhatikan. Orang yang mau melaut kok nyembelih kambing, ataukah nyembelih sapi, ataukah menyembelih kerbau, maka kepalanya dilarung. Kalau seseorang mau bangun rumah, kok dianjurkan nyembelih ayam umpamanya, maka darahnya ditaruh di situ. Maka bagaimanakah dengan seorang mukmin? Dikatakan la yanallallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Orang yang beriman tatkala dia berkorban, dia yakin bahwasanya Allah firmankan, Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak menerima darahnya. Ya betul. La yanallallah luhumuha wala dima'uha. Tapi Allah menerima ketaatan dari kalian. Masalah. Ya betul. Beda betul Mas. Beda. Seorang mukmin tatkala berkorban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka di antara bentuk ibadah adalah salat. Salat ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah firmankan fasholli li rabbik. Salatlah Anda untuk Tuhanmu. Inna salati, pada itu luas. Maka dikatakan ismun jami'un, semua hal yang mencakup. Belum tidur jenengan yang mau puasa, belum tidur kok ngenget sayur, harapannya besok buat sahur biar tidak sayup. Ngenget sayurnya itu ibadah bukan ibadah, kok ternyata keturun. Bangun-bangun kok mati sholat, wah rasa sahur iki. Kok ternyata rasido poso, nggih tetap oleh ganjaran. Ya buatan ganjaran apa? Niat. Ganjaran niat. Subhanallah. Masa ngenget tadi sudah dapat pahala, niat puasa dapat pahala, padahal rasido poso. Kenapa? Ada tamu. Terus ada tamu serep poso tenanan, ada tamu, kasihan. Akhirnya terus putih. Akhirnya mau ndak mau berbuka karena ada tamu. Sakilah mustra tahu teko tak muliakan. Subhanallah. Dan demikianlah Islam. Islam itu sangat luas. Islam itu sangat indah. Islam itu sangat mulia. Dan seorang mukmin beribadah kepada Allah sebagaimana seseorang meminta pertolongan pun juga kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami ini meminta pertolongan. Al-isti'anah. Siapa namanya Mbak? Saya Isti'anah. Ada enggak seorang perempuan namanya Isti'anah? Kalau laki-laki nasta'in. Nasta'in. Iya kan Abu dua iya kah? Nasta'in. Artinya meminta pertolongan. Dan seseorang dhaif. Di dalam kehidupan ini manusia itu lemah. Delok jam 20.35 orang ndang jam 09.00. Orang kadang ingin segera selesai pengajian. Orang dhaif, lemah. Orang itu di dalam kehidupan ini lemah. Modal entek gersulo, sampun entek
gersula. Duite entek gersula. Ana tamu terus gersula. Orang mukmin yakin tamu itu datang membawa berkah. Tamu datang itu membawa berkah. Dan dikatakan di dalam hadis Rasul bersabda, mana qasad shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang harta yang dimiliki oleh seseorang gara-gara bersedekah. Dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan penyakit yang kalian derita dengan cara bersedekah. Sekiranya penyakit bisa disembuhkan dengan sedekah, maka penyakit pun bisa ditolak dengan gara-gara bersedekah. Hanya kita ini jangan sampai sedekah nunggu loro. Ora sedekah to Mas, ora loro. Justru dengan sedekah itu menolak apa? Penyakit. Ya buatan menolak penyakit. Dan orang sedekah bisa dengan uang, orang sedekah bisa dengan makanan, orang sedekah bisa dengan berbagi baju, kaos, rasuan, katok, sarung, sedekah, ya, sedekah. Kemudian duit raiso sedekah, kemudian baju nggak bisa sedekah, makanan nggak bisa sedekah, bantu orang juga nggak bisa sedekah, pun guyu karo konco niku sedekah Mas. Ya boten nyenengke teman itu sedekah boten Mas. Oh iya, ketemu teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, mukanya ceria, alhamdulillah, seneng karo aku, oh, Masya Allah. Perhatian sama aku, Masya Allah. Jadi dikatakan watabasumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum Anda di depan saudara Anda itu bagian daripada sedekah. Senyumnya kita untuk saudara kita itu bagian dari sedekah. Murah betul Mas sedekah nih. Hampir betul di dalam Islam sedekah itu. Oh, mudah. Rasul menyebutkan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan kalian wahai kaum laki-laki, kalian melakukan hubungan suami istri itu bagian daripada sedekah. Maka sahabat berkata, wahai Nabi Allah, apakah seseorang melakukan hubungan suami istri kemudian dinamakan sedekah? Mosok koyo ngono sedekah? Gampangane ngoten sahabat. Kemudian Rasul bersabda, bagaimanakah jika ditaruh di tempat yang haram? Apakah bukan itu dosa? Ya, dosa. Maka banyak di zaman sekarang ini kesempatan untuk melakukan ketaatan. Cinta sesama muslim pahala. Dan sewu, ini harus kita perhatikan bersama. Tunjuk sih Mas, bismillah. Yang hati ngunjuk mendet gambar. Kita panitianya pun itu panat. Minuman. Alhamdulillah. Kita lanjut. Sekarang ini Mas. Orang kalau benci dengan Islam mesti akan banyak yang memusuhi. Sekarang ini kalau orang membenci dengan Nabi mesti bakalan banyak yang memusuhi. Maka supaya sebagian orang-orang yang tidak suka dengan Islam, maka mereka menghembuskan dengan kebencian terhadap Arab. Kebencian dengan Arab. Dengan berbagai macam dalih. Ojo ke Arab-Araban. Ojo ke Arab-Arab. Ini upaya untuk menjauhkan umat Islam dari Arab. Tatkala nanti sudah benci, maka akan muncul kebencian pula ikut-ikutan dengan penyebutan-penyebutan kadrun dan sejenisnya.
Sekarang kalau kita buka di media sosial akan muncul betul nih Pak. Iya. Muncul. Apa itu? Orang-orang yang pelan-pelan menghembuskan untuk benci dengan Arab. Kita bicara jujur. Arab sama non-Arab saja. Nanti kalau dibilang Indonesia dikiranya diskriminasi. Ya betul. Pun Arab sama non-Arab. Kalau kita berbicara Arab sama non-Arab, maka di Arab itu Mas, kita berbicara sekolah. Anak SMP itu di Arab oleh gaji. Anak SMA itu di Arab dapat gaji. Dulu waktu kami belajar ada kawan yang satu kamar SMA sama kami. Salam, gajimu itu, beasiswa kamu itu lebih banyak dibanding saya. Ya kamu dapat lumayan. Ya saya cuma dapat 500 real. Anak SMA dia bilang saya ini cuma dapat 500 real. Lebih dikit. 500 real itu kalau realnya 4.000 Mas. UMR mboten niku. 2 juta. 2 juta. Dia mboten. Anak saya real 4.000 kok 500 real dapatnya berarti kan 2 juta. Dia mboten niku. Itu tahun berapa Mas? Tahun 98. Jadi saya bilang kamu enggak boleh kecil hati. 500 itu juga banyak. Oh enggak, tapi Abdul Salam kamu gaji kamu lebih besar. Saya dapat 800 lebih. Saya ini cerita. Ini betul Mas. Kan sombong cerita. Agar kita tahu Arab sama non-Arab. Saya bilang sekalipun kamu dapat 500 itu pada hakikatnya kamu jauh lebih banyak. Nah, kok bisa? Saya bilang saya kuliah 4 tahun. Nah kamu SMP, SMA, kuliah. Ya betul. Lebih banyak kamu. Ya diam. S1 dapat gaji. S2 dapat gaji. S3 dapat di Arab. Coba kita berbicara non Arab. Kita ke Malaysia. Ya betul. Kita ke Cina. Kita ke Amerika. Kita ke Australia. Ya betul Mas. Sekolah dong bayar betul? Bayar. Kita ngerti. Anak TK saja sekolah bayar ya Mas. Masuk TK itu sekarang kadang mahal. Ya betul. TK. Masuk bayar. Nanti belum lagi SPP bayar lagi. Ya betul. Beli buku bayar lagi. Di Arab itu tiap tahun mahasiswa itu dapat 1.000 real. Tiap tahun dapat 1.000 real. 1.000 real kata betul Mas. Patang yuta untuk beli buku, untuk beli kitab. Belum lagi kalau dia dapat nilai 9. Itu tiap semester dapat 1.000 real. Itu kalau kita berbicara Arab. Jadi banyak orang-orang yang menyudutkan Arab karena dia tidak ngerti Arab. Tidak ngerti Arab. Pernah kami ketemu sama jamaah haji. Waktu itu dia bilang, saya pernah di tahun 70-an. Saya tuh pernah makan roti yang besar. Tak lengser itu besar. Rong piring. Tak piring kurang gede, rong piring pun. Itu masih dijual tidak?
Saya bilang masih. Saya tanya, waktu itu tahun 70 harganya berapa Pak? Dia bilang 1 real. 1 real. Waktu itu tahun 98 masih harganya tetap 1 real. Perekonomian kuat buatan Mas. Ya kan kami pas berangkat umroh terakhir itu sempat beli satu nih tetap 1 real. Ya, kalau kita berbicara konsumsi buah-buahan di Arab itu waktu dulu kami kuliah 1 kilo anggur itu 10 real. 10 real. Makan yang sama. Daging mereka makan daging, ayam makan ayam. Murah. Sehingga saya pernah ditanya, Ustaz, apa benar Arab itu negeri yang kaya? Saya bilang salah. Loh kok salah Ustaz? Yang benar kaya raya. Ya betul Mas. Kaya raya betul. Kaya raya. Rakyatnya periksa gratis. Operasi gratis. Sakit perut gratis. Pilek seleo gratis. Tahun 2007. Tahun 2007 kami pernah derek ke sama umroh. Saya tanya, ada apa bapak-bapak kok di resepsi itu diam aja di resepsi hotel nih kalau Iqbal tempat penyambutan tamu. Saya tanya, bapak sakit? Nggih. Sakit apa Pak? Dia lihat bawah. Kakinya itu Mas, netes toyo, netes air. Kakinya situ. Akhirnya saya bilang, Bapak kena gula. Betul. Saya undang salah satu dokter, minta tolong. Oh ini saya harus punya alat Ustadz, saya nggak bawa alat. Saya bilang, Bapak nanti tak aja ke klinik. Baik. Saya ambil HP, telepon. Assalamualaikum. Salam. Saya Abdul Salam sama Umroh Indonesia. Saya sekarang berada di hotel ini. Ada salah satu jamaah yang kakinya mengeluarkan air. Perlu ada tindakan. Sebaiknya saya berangkat langsung ke rumah sakit atau gimana? Dia bilang, ya enggak usah, kamu di situ aja. Saya jemput dengan ambulan. Saya nggak nyampe, 10 menit nyampe. Datang ambulan. Bapak ini kan kakinya sakit. Ambilkan bedekan. Potong, harus itu masukkan ke ambulan. Langsung ke klinik. Itu di klinik, saya ditanya, kamu siapa? Saya rekannya, saya yang membimbing. Barangkali butuh terjemahan, saya siap untuk terjemahkan. Enggak apa? Serahkan ke kami, kamu tenang di luar. Baik. Ya sudah. Saya tunggu kurang lebih 20 menit. Sudah keluar dari ruangan pakai krek Pak. Pakai krek, jalan pakai krek. Saya tanya, mohon maaf, biaya yang harus kami keluarkan berapa? Dia bilang free. Majanan, dibalas, gratis. Pengobatannya gratis, diubel-ubel kakinya, dikelop semuanya Mas. Dokter bilang ini saya kelop semuanya, tak lepas semua kiri kanan. Kasih perban, dikasih krek.
gratis. Pulang ke hotel. Begitu udah sampai lift, cukup sini saja. Terima kasih. Enggak Pak, saya antar ke kamar. Enggak, sudah cukup, sudah. Takut ngerepoti Ustadz. Oh enggak apa-apa. Yang penting Bapak harus sampai kamar, enggak sudah bisa sampai kamar. Setengah jam berikutnya telepon saya. Ustadz, tadi mana? Saya di kamar Pak. Saya dari tadi kok enggak ketemu kamar saya. Oh baik Pak, Bapak di lantai berapa? Lantai sekian. Oh ya sudah. Kenapa Mas? Pengaruh bius. Bisa jadi pengaruh bius. Ya betul? Oh iya. Tidak apa-apa. Antar kamarnya istirahat. Gimana? Arab. Pengobatan sampai sekarang gratis. Saya punya kawan istrinya melahirkan gratis. Coba orang kita mau istrinya melahirkan. Ya betul. Hamil 8 bulan, 9 bulan. Udah cari informasi. Ya betul. Ya betul. Coba di Arab. Ibu perhatikan. Di Arab. Periksa gratis. Melahirkan gratis. Ustadz katanya ada yang bayar, ya ada yang swasta. Kalau yang negeri gratis. Jadi sekarang ini banyak orang-orang yang memojokkan Arab. Pada dasarnya itu adalah ingin memojokkan Islam. Hanya saja bertahap. Maka orang-orang yang benci dengan Arab, maka ingat hadis Nabi. Apa itu? Hubbul ansar minal iman. Wa bughdul ansar minan nifaq. Salah satu di antara tanda keimanan seorang adalah mencintai penduduk Ansar. Dan salah satu tadi kita katakan ikhwan, hubbul ansar minal iman. Cintanya seseorang dengan penduduk Ansar itu bagian daripada iman. Wa bughdul ansar, dan bencinya seseorang dengan kaum Ansar minan nifaq, termasuk bagian dari kemunafikan. Ini harus dipahami bersama. Untuk teman-teman yang kadang mencemooh Arab. Ya betul. Harus kita luruskan. Harus kita ingatkan. Dan sampai umat Islam ikut-ikutan. Dan dikatakan di dalam Al-Quran. Wadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Hendaknya Anda memberikan peringatan. Karena sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat buat kaum mukmin. Allah Subhanahu wa taala firmankan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina arsyidna. Ihdina memiliki arti arsyidna, tunjukkanlah kami. As-sirat, jalan al-mustaqim, jalannya orang-orang yang lurus. As-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim. Ada yang memberikan penjelasan bahwasanya yang dimaksud as-sirat al-mustaqim adalah Al-Quran. Saya menafsirkan as-sirat al-mustaqim adalah al-Islam. Ihdinas siratal al-mustaqim. Tentunya semua orang ingat firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan di ayat lain Allah menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqim. Fattabi'u. Rasulullah SAW suatu saat pernah mengambil kerikil, kereweng, lingko. Kemudian dibuatlah garis lurus. Wa anna hadza sirati mustaqimah. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikutilah garis yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, dan di samping kiri kanan garis yang lurus itu ada garis pula. Garis lurus, kemudian Rasul juga mengasih garis kiri dan kanannya.
janganlah kalian mengikuti garis yang berada di kiri kanan ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Nih, saya sekiranya kalian ikuti garis yang ada di kiri dan kanan ini, niscaya kalian akan melenceng. Kalian akan jauh dari jalan kebenaran. Maka dikatakan wa huwa dinullah alladzi radiya li ibadi. Yang dimaksud as-sirat al-mustaqim adalah jalannya Allah, yang Allah ridha dengannya untuk hambanya, dan Allah tidak bakalan ridha kecuali dengan jalan ini dan tidak ridha dengan yang lainnya. Allah firmankan siratal ladzina an'amta alaihim. Apakah yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Maka Allah memberikan petunjuk siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapakah mereka? Minan nabiyyin, jalannya para nabi-nabi Allah, jalannya rasul-rasul Allah. Maka An-Naba tadi dalam Al-Quran surat An-Naba. An-Naba itu berita yang agung. Maka orang yang membawa berita agung itu nabi. Nabi itu datang dengan membawa berita yang agung. Apa itu? Memberikan penjelasan kepada manusia agar mereka berada di jalan yang hak. Minan nabiyyin wasiddiqin. Yang dimaksud as-siddiqin adalah jalannya orang-orang yang senantiasa berlaku jujur. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Wahai kalian, hendaknya kalian senantiasa berlaku jujur. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Dan tidaklah ada seseorang yang selalu berlaku jujur sehingga orang tersebut akan dikenal dengan orang yang sangat jujur. Wa iyyakum wal kadhiba. Rasul bersabda, hati-hatilah dengan perkara dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Tahuilah yang namanya kedustaan itu akan mengantarkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Keburukan itu akan mengantarkan pelakunya ke api neraka. Wala yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan tidaklah ada seseorang yang selalu berusaha dan berupaya untuk dusta kecuali dia akan ditulis menjadi seorang pendusta. Dan di akhir zaman akan muncul orang-orang yang jujur dibilang pendusta. Pendusta dibilang jujur. Ulang ya tubillah. Ya betul. Sekarang ini hati-hati teman-teman untuk bermedsos itu. Yang perlu dikomentari, yang tidak usah perlu dikomentari, tidak usah pun aman. Gara-gara dari jemari keselio dikit bisa nang prodeo ya Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Asyuhada yaitu jalannya orang-orang yang mati syahid. Orang muslim, orang Islam, orang Islam. Ada syariat yang namanya syariat jihad. Dan bagaimana Rasul tatkala beliau memberikan petunjuk kepada Khalid bin Walid, kepada Ali bin Abi Thalib, tatkala mereka menjadi panglima perang. Yang disabdakan Nabi, jangan engkau bunuh orang tua.
Ya boten. Jangan ganggu kaum wanita. Jangan disakiti anak kecil. Jangan engkau perangi kecuali dia ngangkat senjata. Wala tahdimu baitan. Jangan engkau merusak rumah. Wala taqta syajaratan, dan jangan engkau menebang pohon. Apa sabda Nabi? Wala tata'arrad, dan janganlah engkau ini mengganggu mereka yang sedang beribadah lain Allah. Gak boleh diganggu. Bahkan di awal hadis Rasul menyebutkan inzil hatta ta'ti bisahatihim. Tatkala Anda berperang, kumpulah, bertemulah di medan laga. Islam itu pemberani. Ya betul. Beda dengan perangnya orang kufar. Rumah penduduk disasar. Ya betul. Rumah sakit disasar. Rumah sakit bersalin disasar. Ya betul. Gak ngerti agama. Maka Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Tidak benar jika dikatakan Islam itu radikal. Tidak benar. Islam rahmah. Kalau redik itu kan mengakar. Ya betul. Redik, ada kopi redik betul. Ya betul. Redik itu kan mengakar. Dan yang namanya iman itu yang mengakar di dalam hati. Ya betul. Asluha tsabit, di Al-Qur'an disebut asluha tsabit. La ilaha illallah itu bagaikan suatu pohon yang sangat kokoh. Asluha tsabit. Akarnya kuat. Wa far'uha fis sama, dan daunnya rindang menjulang ke langit. Jadi tidak benar tuduhan kalau umat Islam itu adalah kaum yang intoleran sekarang ini. Ya betul. Umat Islam ini radikal, enggak benar. Coba saja kita bicara sejarah. Kita bicara sejarah. Siapa yang dikenal dengan kaum penjajah? Londo. Ya betul. Inggris, Amerika, Portugis. Niku Islam napa non Muslim? Kalau nggak mau dibilang kafir, ya nggak? Non Muslim. Tidak ada umat Islam kok menjajah. Tidak ada. Tatkala Rasulullah SAW menyuruh para sahabatnya untuk memperluaskan agama, menyebarkan agama ke masyarakat yang ada di situ, ditawari, kalian masuk Islam aman. Kalau tidak mau masuk Islam, ya bayar upeti. Yang dengan upeti tersebut dikenal dengan jizyah. Dan kalian hidup di bawah negeri kaum muslimin aman. Kalau nggak mau, nah baru diperangi. Tidak ada kemudian langsung dardor nih yang terjadi nih Pak, perang nih sekarang ini, betul. Ukraina sama Rusia nih, kita ikut sedih betul Pak? Ikut sedih. Masyaallah salam. Jadi Islam itu di sana ada syariat jihad. Tapi tatkala kita berbicara kok negeri sudah aman, tidak ada jihad, ya sudah. Bentuk jihad itu bertolabul ilmi. Iya betul. Sekarang tidak ada jihad. Yang ada apa? Menuntut ilmu. Iya betul. Orang menuntut ilmu itu seperti jihad tidak Mas? Jihad. Orang menuntut ilmu itu jihad. Menuntut ilmu itu abot, maka dikatakan jihad. Jihadnya kaum wanita itu haji. Ini alhamdulillah kita berada di kantor Depak. Ya dan bersyukur kita kepada Allah. Depak memberikan kesempatan kita belajar mengkaji ilmu agama. Alhamdulillah. Jadi jihadnya kaum wanita itu apa Mas? Melahirkan. Termasuk jihad tidak? Jihad. Jihadnya wanita haji mboten? Haji itu jihadnya kaum
wanita. Tidak ada perang kok. Alhamdulillah negeri aman. Jadi melahirkan abot, haji abot, menuntut ilmu abot. Ya betul Mas. Abot betul nih kok. Jihad. Tapi ada jihad yang di situ harus kita pahami bersama. Apa itu? Rasulullah menyebutkan as-sa'i alal armalati kal mujahid fisabilillah. Orang yang memberikan kepedulian kepada para janda, menikahi janda, itu seperti jihad di jalan Allah. Nek wani. Wassalihin. Siapakah mereka yang dimaksud? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya para syuhada, orang-orang yang mati di medan laga, wassalihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. Ada istilah wong soleh kumpulono. Rasulullah SAW menyebutkan mathalu jalisi salihi wa mathalu jalisi su'i kahamilul misk wa nafihil kir. Orang yang berteman dengan orang yang baik itu seperti orang yang memiliki keadaan berteman sama orang yang memiliki profesi penjual minyak wangi. Perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang buruk karena fihil kir, seperti seseorang yang berteman dengan orang yang profesinya adalah tukang pandai besi. Bagaimanakah orang yang berteman dengan orang yang baik? Rasul menyebutkan imma antabta'a minhu wa imma yahdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan thayyibah. Wa nafihil kir imma an yukhriqa thiyabaka wa imma antajida minhu rihan khabithah. Pun jam 09.00 punjul. Nanti lain waktu kita sambung, insya Allah. Maturun atas perhatiannya. Nanti kita akan sedikit singgung masalah berteman dengan orang yang baik dan orang yang buruk, insya Allah. Demikian kajian kita di kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bersyukur kita kepada Allah dalam keadaan sehat dan banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita semuanya dan menghadiahkan untuk kita semuanya pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Turun atas perhatiannya, ada yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.